Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Fahran Nazarullah, kami dari kelompok 4 ingin presentasi proyek akhir RDBMS yang berjudul Sistem Penjualan Online. Di kelompok 4 ini ada saya, Riana Wafi Bahri, rekan saya Mutiara Zahrani Hartama, dan Nurul Hasanah. Kita mulai. Di daftar isi kita ada studi kasus, entitas, dan relasi. Yang kedua, kita akan membahas kardinalitas. Yang ketiga, kita akan membahas final result ERD dan UML. Yang keempat, kita akan membahas query yang digunakan. Oke, kita lanjut ke part pertama, yaitu studi kasus, entitas, dan relasi. Di bagian studi kasus ERD ini, kita akan membahas model data ERD dalam kasus sebuah toko online berdasarkan pengamatan sudut pandang penjual yang menyediakan barang jualan untuk pembeli. Berikut ada poin-poin rancangan database yang akan dibuat, yaitu dalam sebuah kasus belanja online terdapat penjual, barang, pembeli, detail pemesanan, pembayaran, dan kurir agar dapat berjalan dengan baik. Di dalam sistem tersebut, penjual menyediakan barang untuk dijual kepada pembeli. Saat pembeli melakukan pembelian barang, akan tercetak detail pembelian. Menggunakan detail pembelian tersebut, pembeli harus melakukan pembayaran. Pembayaran tersebut nantinya akan diterima oleh penjual. Setelah pembeli melakukan pembayaran, penjual akan mengirimkan barang tersebut kepada kurir, dan kurir akan mengantarkan barang yang sudah dipesan oleh pembeli. Itu kayak how it works, kayak cara jalannya studi kasus ini. Selanjutnya ada entitas yang kita pakai, ada 6 entitas, yaitu ada barang, ada penjual, ada pembeli, ada kurir, ada detail pemesanan, dan pembayaran. Lanjut ke relasi. Ini ada bentuk-bentuk relasi yang terbentuk dari studi kasus ERD kali ini. Oke, kita next ke kardinalitas. Kardinalitasnya ada penjual bisa menjual banyak barang yang membuat kardinalitas one to many. Yang kedua, ada banyak barang yang bisa dibeli oleh satu pembeli yang membuat kardinalitas many to one. Yang ketiga, ada banyak barang bisa membentuk satu detail pemesanan, juga membentuk many to one. Yang keempat, setiap pembeli akan mendapatkan satu detail pemesanan, itu one to one. Yang kelima, seorang pembeli bisa melakukan banyak proses pembayaran, saat one to many. Yang keenam, banyak bukti pembayaran dapat diterima oleh satu penjual, many to one. 7, satu penjual bisa mengirimkan banyak kurir. Banyak barang mengirimkan barang ke banyak kurir. Itu membentuk kardinalitas one to many. Yang terakhir, satu kurir bisa mengirimkan barang ke banyak pembeli, one to many juga. Next, kita ada final result ERD dan UML di bab ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya, Nurul Hasanah. Kepada Nurul, dipersilahkan. Baik, terima kasih Rian. Di sini saya akan menjelaskan terkait atribut dan ERD yang kami pakai. Jadi untuk final result ERD-nya adalah sebagai berikut, yang mana seperti yang sudah dijelaskan oleh Rian, bahwa entitas pada proyek kali ini yaitu ada penjual, barang, pembeli, kurir, detail pemesanan, juga pembayaran. Dan untuk atribut penjualan ada kode penjual, nama penjual, sistem toko, dan nomor telepon, yang mana kode penjual menjadi primary key. Lalu dari penjual kita ke barang, yang mana antara penjual dengan barang itu terdapat relasi menjual dan memiliki kardinalitas one to many. Selanjutnya dari barang ke pembeli ada relasi dibeli yang mana memiliki kardinalitas many to one. Untuk barang, atributnya ada jenis barang, kode barang, nama barang, harga barang, dan juga stok barang, yang mana kode barang menjadi primary key. Dan untuk pembeli, memiliki atribut kode pembeli, alamat pembeli, nama pembeli, dan juga nomor telepon, yang mana kode pembeli menjadi primary key. Dari pembeli kita lanjut ke detail pemesanan, yang mana antara pembeli dengan detail pemesanan memiliki kardinalitas one to one. Untuk atribut detail pemesanan terdiri dari kode barang, total pembayaran
ID detail pemesanan, harga barang, jumlah barang, kode barang, tanggal pemesanan, kode penjual, kode kurir, juga kode pembeli, yang mana ID detail pemesanan menjadi primary key, kode barang, kode pembeli, kode kurir, kode penjual, juga kode pembayaran menjadi foreign key. Dari pembeli juga kita lanjut ke pembayaran, yang mana antara pembeli dengan pembayaran memiliki kardinalitas one to many dan memiliki relasi melakukan. Untuk atribut pembayaran adalah kode pembayaran, kode penjual, kode pembeli, tanggal pembayaran, total pembayaran, dan jumlah barang, yang mana kode pembayaran menjadi primary key. Lanjut dari pembayaran ke penjual memiliki relasi diterima, yang mana di penjual memiliki atribut kode penjual, nama penjual, alamat toko, dan juga nomor telepon, yang mana kode penjual berperan sebagai primary key. Untuk penjual dengan pembayaran memiliki kardinalitas one to many. Untuk penjual dengan kurir, terdapat relasi memberi barang yang mana pada entitas kurir memiliki atribut kode kurir, nama kurir, dan juga nomor telepon, yang mana kode kurir berperan sebagai primary key. Dari kurir hingga pembeli memiliki relasi mengantar barang, yang mana antara kurir dengan pembeli memiliki kardinalitas one to many. Silakan di next. Bentar. Dan berikut adalah final result UML. Silakan dilanjut. Untuk query akan dijelaskan oleh rekan saya, Mutiara Azharani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih Nurul. Selanjutnya saya akan menjelaskan query yang digunakan dalam membuat database sistem penjualan online. Untuk membuat database di MySQL, kita menggunakan query create database untuk menambah database sistem penjualan online. Query-nya bisa dilihat pada gambar 4.1. Selanjutnya, untuk menambah sebuah tabel di database, kita menggunakan query create tabel barang dengan barang sebagai penamaan tabel database-nya. Nah, untuk query-nya kita bisa lihat pada gambar 4.2 dan hasilnya pada tabel gambar 4.3. Selanjutnya ada query untuk menambah tabel penjual yang bisa kita lihat pada gambar 4.4 dan hasilnya pada gambar 4.5. Lalu untuk menambah tabel pembeli, kita menggunakan query pada gambar 4.6 dan hasil tabelnya pada gambar 4.7. Lalu untuk menambah tabel kurir, query-nya bisa dilihat pada gambar 4.8 dan hasil tabelnya pada gambar 4.9. Selanjutnya, untuk menambah tabel pembayaran, query-nya bisa dilihat pada gambar 4.10 dan hasilnya pada 4.11. Lalu untuk menambah tabel detail pemesanan, kita menggunakan query pada gambar 4.12 dan hasilnya pada gambar 4.13.
Nah, berikutnya merupakan tabel hasil execute query untuk menambah tabel ke dalam database-nya. Hasilnya ada 6 tabel data yang dimasukkan ke dalam database. Selanjutnya ada query untuk insert barang yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam tabel. Query-nya bisa dilihat pada gambar 4.15 dan hasil tabelnya pada gambar 4.15. Selanjutnya, ada query untuk memasukkan data penjual ke dalam database. Query-nya bisa dilihat pada gambar 4.17 dan hasil tabelnya akan ditampilkan. Dan hasil tabelnya pada gambar 4.18. Berikutnya juga ada query untuk memasukkan data pembeli. Dapat dilihat pada gambar 4.19 query-nya dan hasil tabelnya pada gambar 4.20. Berikut juga merupakan insert untuk memasukkan data kurir ke dalam database. Query-nya bisa dilihat pada gambar 4.21 dan hasil tabelnya akan dapat dilihat pada gambar 4.20. Selanjutnya ada query untuk menambahkan data pembayaran. Bisa dilihat pada gambar 4.23 dan hasil tabelnya pada gambar 4.24. Selanjutnya juga ada insert untuk memasukkan data detail pemesanan ke dalam database. Query-nya bisa dilihat pada gambar 4.25 dan hasil tabelnya dapat dilihat pada gambar 4.26. Selanjutnya juga ada untuk membuat store prosedur ke dalam database. Kita menggunakan query yang bisa dilihat pada gambar 4.27. Dan jika kita memanggil cal al barang, hasilnya akan menjadi seperti gambar 4.28. Selanjutnya. Rian? Udah. Selanjutnya untuk membuat prosedur melakukan insert data ke dalam tabel, kita menggunakan query yang ada pada gambar 4.29 dan selanjutnya dan untuk menambah barangnya, kita bisa menggunakan query pada 4.30 dan hasilnya akan menjadi seperti gambar 4.31. Nah, berikutnya juga ada query untuk mengupdate barang yang seperti gambar 4.32. Nah, untuk mengupdate barang, kita menggunakan query pada 4.34
Dan hasilnya seperti gambar 4.35 setelah mengupdate barang. Nah, selanjutnya ada query untuk menghapus tabel barang yang bisa dilihat pada gambar 4.36. Nah, untuk menghapus tabel barang, kita menggunakan query pada gambar 4.37 dan hasilnya setelah menghapus tabel barang, kita dapat dilihat pada gambar 4.38. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel untuk menambah trigger pembeli yang query-nya bisa dilihat pada gambar 4.39. Nah, gambar 4.40 merupakan query untuk mengupdate alamat pada tabel pembeli. Nah, untuk memasukkan update alamat pembeli pada tabel pembeli, kita menggunakan query pada gambar 4.42. Nah, berikut merupakan hasil setelah mengupdate alamat pembeli pada tabel query seperti gambar 4.42. Oke, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.